Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Sobat Jatim. Berjumpa kembali bersama saya, Prestalia Dwi, dalam Info Jatim edisi 30 Juni 2022. Kami akan sajikan berbagai informasi di lingkungan Pemprov Jawa Timur dalam sepekan. Berikut Info Jatim selengkapnya. Kita awali dari info ekonomi. Sobat Jatim, misi dagang dan investasi antara Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Kendari Kamis 23 Juni 2022 sukses membukukan komitmen transaksi senilai 132,55 miliar di antara kedua pelaku usaha. Mari kita simak liputannya. Misi dagang dan investasi Provinsi Jawa Timur dan Provinsi Sulawesi Tenggara yang digelar di Kota Kendari, Kamis 23 Juni 2022, sukses membukukan komitmen transaksi yang mencapai 132,55 miliar rupiah di antara kedua pelaku usaha. Selain komitmen transaksi pelaku usaha, kedua provinsi ini juga menandatangani 14 kesepakatan kerjasama yang akan dijalankan organisasi perangkat daerah OPD masing-masing provinsi. Total komitmen transaksi senilai 132,55 miliar rupiah diantaranya berasal dari berbagai komoditi, yakni rumput laut senilai 36 miliar rupiah, baby cumi, ikan layang dan ikan campuran senilai 17,4 miliar rupiah, arang batok kelapa senilai 8,1 miliar rupiah, benur faname senilai 7,5 miliar rupiah, biji kacang mete senilai 3 miliar rupiah, dan rokok senilai 3,5 miliar rupiah. Kegiatan misi dagang sejalan dengan kebijakan pembangunan kedua daerah, yaitu mewujudkan daya saing wilayah melalui penguatan ekonomi lokal dan peningkatan investasi, serta meningkatkan produktivitas dan kemitraan antara pemerintah, swasta, dan masyarakat. Kegiatan ini sebagai ajang untuk menjalin kemitraan bisnis, promosi dan pemasaran berbagai produk dan komoditi yang dihasilkan, serta menjadi ajang promosi potensi dan peluang investasi di berbagai sektor unggulan kedua provinsi. Dari Kendari, Sulawesi Tenggara, reporter Afrizal untuk Info Jatim. Beralih ke info sosial, Sobat Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa hadir dalam acara peringatan Hari Lanjut Usia Provinsi Jawa Timur tahun 2022 pada Sabtu 25 Juni 2022 di Pondok Pesantren Kasepuhan As-Sunniyah Kencong, Jember. Dalam kesempatan ini, Gubernur Khofifah memberikan penghargaan kepada pemenang Karangwerda berprestasi dan tokoh pegiat lansia Provinsi Jawa Timur. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa menghadiri peringatan Hari Lanjut Usia atau Lansia Provinsi Jawa Timur, Sabtu 25 Juni 2022 di Pondok Pesantren Kasepuhan As-Sunniyah Kencong, Kabupaten Jember. Dalam kegiatan bertajuk Lanjut Usia, Mandiri, Sejahtera, dan Bermartabat ini, Gubernur menyampaikan bahwa terminologi kasepuhan yang disematkan dalam Pondok Pesantren As-Sunniyah merupakan bentuk memuliakan para lansia. Gubernur pun memohon doa agar seluruh jajaran Pemprov Jatim mampu menjalankan amanah dengan baik. Kegiatan ini pun diyakini Gubernur sebagai bentuk pemberian pelayanan dan kemuliaan pada para lansia. Saya menyampaikan terima kasih Pak Kiai Sadid dan seluruh jajaran dari pengelola Pondok Kasepuhan As-Sunniyah di sini, karena ini akan jadi bagian dari penanda bahwa pada Hari Lansia tahun 2022 ini salah satu penandanya adalah kita memuliakan yang sepuh. Kalau kita memuliakan yang sepuh, insya Allah yang ada di langit akan memuliakan kita semua. Amin. Dalam kesempatan ini, Gubernur memberikan penghargaan kepada pemenang Karangwerda berprestasi dan tokoh penggiat lansia Provinsi Jawa Timur. Selain itu, juga ada pemberian bansos PKH Plus dan bingkisan kepada anak yatim piatu, penyerahan sembako kepada lansia, pemeriksaan kesehatan gratis, pameran produk lansia, peresmian gedung UPT Pelayanan Sosial Tresnawerda, serta pencanangan revitalisasi PMR di sekolah. Dari Jember, Istik Audi melaporkan. Beralih ke info pendidikan, Sobat Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa Minggu 26 Juni 2022 menutup pelaksanaan International Conference on Research and Community Service pada tahun 2022
yang diselenggarakan Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat atau LPPM, Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Pacet, Mojokerto. Penutupan kegiatan dipusatkan di Masjid Kampus Mojokerto. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Minggu 26 Juni 2022 sore menutup pelaksanaan International Conference on Research and Community Service ICORS 2022 yang diselenggarakan oleh Lembaga Penelitian dan Pengabdian Masyarakat LPPM, Institut Pesantren Kiai Haji Abdul Halim, Pacet, Mojokerto. Mungkin kita mencoba memberseiringkan, tarikannya ini agak universal. Bagaimana sesungguhnya maqasidus syariah Imam Al-Ghazali memberikan kristalisasi Idul Nafas, Idul Nazar, Idul Adha, dan Idul Maut. Ini kalau diberikan seluruh peserta yang saya hormati, maka kita akan melihat bahwa sebetulnya pada posisi implementasi community services itu memungkinkan kita memberikan maqasidus syariah dengan Universal Declaration of Human Rights. Coba itu disinkronkan, diberseiringkan, itu akan bertemu. Dari Pacet, Mojokerto, reporter Rizal dan Rafli melaporkan untuk Info Jatim. Beralih ke info kesehatan, Sobat Jatim, jelang perayaan Hari Raya Idul Kurban 1443 Hijriah, terkait adanya penyakit mulut dan kuku atau PMK, Pusat Veteriner Farma Surabaya menghimbau masyarakat peternak tidak perlu panik karena tingkat kematian ternak akibat PMK yakni di bawah 5%. Berikut liputannya. Khawatir dengan wabah penyakit mulut dan kuku, sebuah masjid di Kota Malang tidak menyelenggarakan kegiatan terjangkit penyakit mulut dan kuku atau PMK. Peternak mengalami kerugian hingga belasan juta rupiah. Jelang perayaan Hari Raya Idul Adha 1443 Hijriah, masyarakat peternak dihimbau tidak perlu risau dan panik menghadapi virus PMK. Apalagi menjelang Hari Raya Idul Adha, permintaan hewan ternak khususnya sapi relatif cukup besar. Pusat Veteriner Farma atau Pusvetma Surabaya yang merupakan salah satu unit pelaksana teknis atau UPT di bawah Kementerian Pertanian di Surabaya menargetkan pembuatan vaksin untuk penyakit mulut dan kuku selesai sekitar bulan Agustus 2022 mendatang. Menunggu selesainya pembuatan vaksin serta dilakukannya uji klinis, pemerintah juga mengupayakan impor vaksin PMK dari negara lain. Koordinator Pemasaran dan Distribusi Pusvetma Surabaya, Dokter Hewan SNR Anieka Rohma ditemui di kantornya mengatakan kasus kematian hewan ternak karena virus PMK relatif rendah, yakni di bawah 5%. Upaya mendatangkan vaksin PMK dari luar adalah sebagai langkah pemerintah yang tidak tinggal diam terhadap adanya virus ini. Yang harus diperhatikan adalah biosecurity, yaitu lalu lintas yang pertama adalah lalu lintas ternak. Jadi kalau sudah ada yang sakit, mohon untuk bisa dikarantina, diisolasi supaya yang lain tidak terkena, tidak terjangkit. Upaya lain yakni dengan melakukan penyemprotan disinfektan pada kandang ternak dengan menggunakan air yang sudah dicampur sitrun citric acid. Vaksinasi menjadi solusi dan harapan bagi peternak di seluruh Indonesia. Dengan adanya vaksin wabah PMK, diharapkan Indonesia kembali menjadi negara bebas PMK. Tidak perlu resah karena apa? Penyakit PMK ini tidak menular ke manusia. Sementara itu, beberapa pedagang hewan kurban mengaku tidak banyak khawatir dengan kesehatan hewan kurban jelang Idul Adha. Misnun, salah satu pedagang hewan kurban di Surabaya, sudah mengantisipasi kesehatan hewan kurban dengan mendatangkan tim kesehatan hewan dan melakukan penyuntikan vaksin pada hewan kurban. Untuk penjualannya alhamdulillah. Untuk H-10 ini kita sudah terjual hampir 50% dari total hewan kita. Hal yang sama juga diungkapkan pengurus Musolah Nurul Iman Sidoarjo Nur Asik yang tidak takut dengan adanya PMK. Oleh karena itu, ia membeli hewan kurban yang sudah dinyatakan sehat oleh pemerintah dan sudah melalui tes kesehatan. Kita jaga kualitas sapinya dan kita lihat apakah itu sudah disurvei secara kedokteran atau gimana.
Dari Surabaya, tim Info Jatim melaporkan. Beralih ke info olahraga, Sobat Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa resmi membuka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov ke-7 Jatim 2022 di Jember Sport Garden pada Sabtu 25 Juni 2022. Ajang Porprov ini merupakan agenda penting dalam rangka mencetak atlet berprestasi baik secara nasional maupun dunia. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa resmi membuka pelaksanaan Pekan Olahraga Provinsi atau Porprov 7 Jatim di Jember Sport Garden Sabtu 25 Juni 2022. Ajang Porprov ini merupakan agenda penting dalam rangka mencetak atlet berprestasi baik secara nasional maupun dunia. Gubernur optimistis, Porprov akan menjadi ajang pembibitan atlet muda Jatim yang hebat di masing-masing cabang olahraga. Kegiatan Porprov 7 Jatim 2022 digelar mulai 25 Juni hingga 3 Juli 2022 di 4 kabupaten, yakni Kabupaten Jember, Lumajang, Situbondo, dan Bondowoso. Sebanyak 47 cabang olahraga yang dipertandingkan. Adapun jumlah peserta yang ikut sebanyak 10.151 atlet, 823 ofisial tim, dan 3.512 ofisial cabang olahraga. Sehingga total yang hadir adalah 14.486 peserta. Saya bangga dan bahagia bahwa atlet-atlet Jawa Timur siap berlaga dari 34 kabupaten kota yang akan berlaga di 47 cabang olahraga. Pokoknya semuanya hebat. Semuanya saya harapkan melaksanakan proses pertandingan ini dengan penuh sportivitas. Salam olahraga! Dampak penting lain dari adanya Porprov ini diharapkan mampu mendongkrak perekonomian masyarakat yang terdampak adanya pandemi COVID-19. Dari Jember, Saada, Audi melaporkan. Masih di info olahraga, Sobat Jatim, Gubernur Khofifah Indar Parawansa Selasa 28 Juni 2022 melepas keberangkatan kontingen atlet dan ofisial Jawa Timur pada Festival Olahraga Rekreasi Masyarakat Nasional atau Fornas ke-6 tahun 2022 yang berlangsung di Palembang 1-7 Juli 2022. Pelepasan berlangsung di Gedung Negara Gerahadi, Surabaya. Berikut liputannya. Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa Selasa 28 Juni 2022 melepas keberangkatan atlet dan ofisial kontingen Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia atau KORMI Jawa Timur pada Festival Olahraga Rekreasi Nasional atau Fornas ke-6 ke Palembang yang digelar mulai tanggal 1 hingga 7 Juli 2022. Pelepasan 706 atlet dan ofisial Fornas Jawa Timur juga diikuti oleh Ketua Komite Olahraga Rekreasi Masyarakat Indonesia KORMI Jawa Timur, Udiono, dan sejumlah pengurus KORMI Jawa Timur, serta Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Pulung Kausar dan sejumlah pejabat di lingkungan pemerintah Provinsi Jawa Timur. Gubernur Khofifah berharap kontingen Fornas Jawa Timur membawa pesan untuk memperkenalkan Jawa Timur sebagai bumi Mojopahit yang penuh dengan keberagaman dalam satu kesatuan Bhinneka Tunggal Ika. Ia juga berharap agar kontingen Jawa Timur bisa meraih kemenangan dalam perhelatan Fornas di Sumatera Selatan. Message utama menurut saya Fornas adalah bagian dari cara kita menemukanali keberagaman, kearifan lokal, dan semua kekayaan budaya termasuk jenis-jenis olahraga berbasis kemasyarakatan yang tumbuh dan berkembang di masing-masing daerah. Mudah-mudahan Allah ijabah, Jawa Timur datang untuk menang. Amin. Salam olahraga. Jawa Timur. Salam optimis. Sementara itu, Ketua KORMI Jawa Timur Udiono mengatakan olahraga yang dipertandingkan dalam Fornas berbasis massa, sehat, bugar, dan gembira, serta menjadi garda terdepan di desa.
Hal ini menjadi salah satu strategi kebugaran di masyarakat. Olahraga ini olahraga berbasis massal, sehat, bugar, gembira. Maka ini berada pada posisi terdepan di desa, olahraga-olahraga seperti ini. Dan ini salah satu juga strategi untuk pencapaian kebugaran pada Indonesia Mas. Dari Surabaya, Erwin Muhammad dan tim melaporkan. Sobat Jatim, demikian beragam info Jatim edisi kali ini. Saya Prestalia Dwi beserta kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri dari hadapan Anda. Sampai jumpa, salam optimis, Jatim bangkit!